Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Bulan Syawal adalah bulan kita mengawali perjuangan yang sesungguhnya. Bulan Ramadan adalah madrasah. Bulan Syawal sampai 11 bulan ke depan adalah pertarungan yang sesungguhnya. Pertarungan melawan apa? Hawa nafsu. Pertarungan melawan apa? Melawan diri sendiri. Apakah kita masih tetap istiqomah kualitas ibadahnya seperti pada saat kita di bulan suci Ramadan? Itu pertanyaannya. Kadangkala baru di bulan Syawal masih lebaran aja udah mulai itu yang namanya perasaan ujub muncul, perasaan bangga diri muncul. Lisan ini bukannya dijaga malah asal ngomong. Ada yang ngomel-ngomel, marah-marah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Begitu baru maaf-maafan sama suami, ini lakinya udah diomelin lagi. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Sebelah saya. Yuk kita kaji lagi surah Al-Baqarah ya. Dari surah Al-Baqarah ini sebenarnya bicara mengenai sedekah. Orang yang bersedekah tidak menyebut-nyebut apa yang dia sampaikan dan tidak menyakiti hati orang yang menerima sedekahnya ya. Nah, bagaimana Islam memandang ini semua? Untuk itu kita lanjutkan kajian kita surah Al-Baqarah ayat 265 bersama dengan Ustadz Fatullah. Silakan Ustadz. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga ibu-ibu calon penghuni surganya Allah. Mudah-mudahan jamaah di sini sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki. Bu, ngantuk lapar. Baik, kita akan melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 265. Saya lihat dulu sebentar. Bini pakai WA lagi, hati-hati beb. Bini. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 265 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain. Nah, ini nih bini lagi WA. Fa'in lam yusibha wabilun fatan wallahu bima ta'maluna basir. Allah Sadaqallahul azim. Allah menyambut lagi orang yang bersedekah itu, kata Allah, perempuan. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran yang tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Ibu pernah mengalami ketika kita lagi senang, panas kemarau, tiba-tiba hujan turun dengan lebat.
Senang Bu? Alhamdulillah. Kemudian kata Allah, jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ketika orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, hasil dari infaknya itu halal. Tidak mengambil hak orang lain, tidak korup, tidak mal, diinfakkan hartanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat mempunyai kebun di daratan yang tinggi, kemudian Allah turunkan hujan yang lebat dan insya Allah menyejukkan dan disinari oleh matahari. Seperti itulah kita menyirami kebun kita, dan itulah adalah ladang amal baikan yang kita lakukan selama kita menafkahkan harta kita cintai mencari keridhaan Allah Subhanahu. Makanya ketika ibu, Bu, dengerin, saya mau nyanyi boleh? Kalau ada nanti yang masuk neraka, belum, nyebelin banget deh ah. Kalau ada nanti yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Kalau ada nanti yang masuk ke surga, itu karena dia rajin berusaha. Semua terserah. Ternyata di sini Ustadz David anak buahnya Bang Haji Roma Irama. Bila kamu Di sisiku hati rasa syahdu. sahdunya untuk Allah Subhanahu, dan itu menenangkan jiwa. Orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pasti mendapat ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho atas ketentuan takdirnya karena infak seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, nanti otomatis dia seperti di surga membangun bataku. Pondasinya ibu sedekah 1 batako, 2 batako. Nanti ketika melihat itu Allah perlihatkan, ya Allah, apakah ini seindah ini? Inilah hasil infakmu, amalmu, kebaikan selama engkau hidup dunia. Dan hari ini engkau akan menikmati suasana yang sangat indah di surga. Kita membangun mahkota dari jari pahala yang kita lakukan selama hidup di dunia. Amin ya Rabbal. Orang yang sudah meninggal teriak-teriak, Rabbi laula angkhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aqum minas. Rabbi, kalau seandainya jikalau engkau hidupkan saya 2 hari saja, boro-boro 1 hari saja, alhamdulillah. Ini orang yang meninggal teriak-teriak di alam barzah, dengar nggak kita? Siapa yang mau ke sono duluan? Saya belakangan. Dia teriak-teriak tuh, Allah menginformasikan statementnya kalamullah. Apa mereka teriak? Ya Allah, hidupkan saya 1 menit, 2 menit. Sayang 1000 kali sayang, 1.000.000 kali sayang. Mereka tidak mungkin, mustahil hidup kembali di dunia. Kalau seandainya mereka hidup dunia, pasti minta orang yang memberikan sesuatu terbaik di jalan Allah harta. Ternyata sedekah infak itulah yang bisa membantu saat kita di dalam alam barzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu. Allah itu maha adil. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita, apa yang jadi niatan kita. Bahkan dikatakan di ayat 264 ayat sebelumnya, ya, itu orang-orang yang bersedekah itu karena niatnya riya, itu ibaratnya debu yang ada di atas batu licin, ya, batu hitam yang licin, yang begitu kena air hujan hilang, tinggal batu licinnya aja. Artinya apa? Udah nggak ada apa-apa, ya, amalannya nggak ada apa-apa, jadi pahalanya hilang. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah, niatnya ujub dan riya. Tapi di ayat 265 tadi Ustadz udah sampaikan juga, kajiannya adalah orang-orang yang mengharapkan ridho Allah dan dia bersedekah untuk memperkuat imannya. Itu ibarat orang, ya, yang punya lahan, yang punya tanaman, kebun, itu disiram air hujan. Akhirnya apa? Kebunnya itu punya buah
buahnya subur. Akhirnya tanahnya subur dan buahnya itu memberikan keberkahan buat semua. Itulah buat orang-orang yang bersedekah, menginfakkan hartanya. Pertama mengharapkan ridha Allah dan tujuannya adalah untuk memperkuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, seneng nggak kalau misalnya kita semua amalan ini diterima oleh Allah? Seneng nggak kita masuk surga? Seneng nggak dosanya diampuni Allah? Siapa yang mau masuk surga? Mau sekarang apa besok? Giliran masuk surga nanti-nanti aja. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Tentunya kajian kita masih membahas surah Al-Baqarah. Kita akan mengkaji tafsir surah Al-Baqarah hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.